Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Suara Udin Channel. Semoga menjadi kebaikan buat semuanya. Jangan lupa, jangan hilap, like and subscribe channel saya ini. Semoga menjadi kebaikan buat diri saya dan buat semuanya yang menonton dan mendengarkannya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan sedikit memberikan pengalaman, mungkin ya, sedikit memberikan pengalaman yang saya alami, insyaallah, buat para penghafal Al-Quran, khususnya buat para penghafal Al-Quran, umumnya buat semua kaum muslimin dan muslimat yang ingin menghafalkan Al-Quran. Saya berbagi tips sedikit ya, pengalaman aja sebetulnya, yang harus dilakukan oleh penghafal Al-Quran. Yang pertama ialah menjauhi apa? Menjauhi maksiat. Itu yang paling utama. Nah ya, yang paling pertama itu ialah menjauhi segala larangannya. Masya Allah, berarti takwa. Insya Allah kalau udah takwa, insya Allah Allah mudahkan proses menghafalnya. Dan bagi yang mungkin belum bisa menjauhi, karena itu mungkin lumayan juga ya proses, karena berubah itu tidak bisa langsung apa? Langsung berubah jadi Power Ranger. Langsung berubah ya, nggak bisa. Yang namanya hijrah itu butuh proses. Dari itu, sambil proses itu, sambil kita mulai menghafal ya, insya Allah Allah mudahkan. Dan yang kedua itu yang kedua itu yang paling sering dilakukan oleh penghafal Al-Quran itu, dan sering juga lupa ayatnya itu ya. Yang paling sering itu ialah lupa ayat yang dihafal. Nah, jadi yang kedua itu harusnya apa? Yang harus dilakukan itu, yang kedua itu harus mengikat ayat. Maksudnya mengikat ayat itu mengikat antar ayat ya, mengikat antar ayat. Maksudnya gimana mengikat antar ayat itu gimana? Nah, contoh misalkan saya ngambil surat yang insya Allah semuanya hafal. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah contohnya misalkan.
Saya baca dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 1 ya. Nah, ayat 1 mungkin saya ambil aja ayat 1-nya dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Nah, ayat 1 ini misalkan kita baca berulang-ulang. Mungkin ambil aja kita diulangnya sampai 3 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim, dilihatin aja si ayatnya itu. Di situ ya. Ba, sin ya. Bismillahir, itu pelan-pelan sambil dilihatin hurufnya supaya apa? Supaya terekam ya, terekam sama apa? Sama otak kita lah. terekam udah itu bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan ya, dibaca 3 kali. Setelah itu ditutup Al-Qur'annya. Setelah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hafal ayat 1. Ya, alhamdulillah. Tadi yang pertama sudah ya. Ayat 1 yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita masukkan lagi cara yang tadi, yaitu pelan-pelan dan lihat ayatnya, lihat huruf per hurufnya sampai terekam. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dibaca sampai berulang-ulang. Misal 3 kali, 5 kali, 9 kali, 11 kali, dan seterusnya sampai tak terhingga kali. Kenapa sampai tak terhingga kali? Karena Al-Quran itu kalau kita sering membacanya, sering mengulang-ulangnya, insya Allah hafalan itu semakin kuat. Jadi tidak ada yang kuat hafalan kecuali diulang-ulang. Jadi nggak ada hafalan yang kuat tanpa mengulangnya. Masya Allah. Nah, itu dibaca ya. Nah, itu disambungkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 1 kan. Nah, itu biasanya kendalanya itu. Nah, itu gimana cara ngulangnya? Kita coba dulu baca yang tadi kan. Udah misalkan contohnya 3 kali. Udah tutup aja ya. Tutup. Kita baca dari ayat 1 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hafal nih ya. 1 sama 2. Alhamdulillah hafal. Nah, kita sambung lagi. Ayat 1 sama 2. Baca dulu kita. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beres ya. 1 ke 2 keikat belum? Udah keikat. Misalkan tambahannya? Kalau misalkan ingin lebih keikat, berarti baca bolak-balik dulu ayat 1 sama 2 ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nanti juga terulang lagi. Nah, kita sambung aja langsung ke ayat ketiga. Ayat ketiga misalkan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lihat lagi ayatnya. Lihat ayat ketiga. Dilihat huruf per hurufnya ya. Pelan-pelan dibacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Tuh, baca Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa sambungin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
lihat lagi. Wah benar nih. Nah, udah benar. Kita baca lagi dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti benar ya, tidak ada yang salah. Nah, kita sambung lagi sampai ayat keempat. Maliki yaumiddin. Nah, sambungin ya. Berarti sekarang ayat keempat ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1 Bismillah, 2 Alhamdulillah, 3 Ar-Rahman, 4 Maliki. Nah, sudah itu kita baca lagi berulang-ulang ayat keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dah ya, udah teliti nih. Tutup lagi Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, dan seterusnya sampai kita salaman. Nah gitu. Nah itulah maksud mengikat antar ayat teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ayat misalkan ya, kendalanya gini. Tadi misalkan hafal, tapi ada misalkan yang kedua gak hafal misalkan. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya? Kita mikir dulu. Jangan dulu dibuka Qur'annya. Kita mikir dulu. Nah, kita ulangi lagi dari sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah kan? Semua kepancing maksudnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau misalkan memang nggak kepancing, udah diulang 3 kali misalkan sama sebelumnya, sama Bismillah misalkan, masih belum terpancing. Nah, bolehlah kita lihat ke Al-Quran. Lihat ke Al-Quran misalkan. Nah, udah dilihat di Al-Quran misalkan gini. Apa yang tadi ya misalkan? Oh, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Nah, itu jangan langsung ditutup lagi. Jangan sampai. Kenapa? Karena bisa jadi itu lupa terus gitu. Kok bisa? Iya, karena kita belum puas melihat si ayat itu cepet-cepet gitu. Nah, jadi biar terekam kuat itu dilihat lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi lebih teliti lagi. Nah, pelan-pelan lagi kita lihat huruf per hurufnya. Oh iya, udah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Nah, itu tutup. Coba lagi dari Bismillah sampai Maliki. Itu insya Allah terikat. Jadi, nah itu yang kedua. Yang kedua itu mengikat antar ayat. Nah, terus yang ketiga yang harus dilakukan oleh para penghafal Al-Quran ialah yang ketiga itu apa? Harus sabar. Kenapa? Karena di sini kita diuji apa? Kesabarannya. Gitu. Contoh ayat 1 mengikat ke ayat kedua, gitu kan? Ayat kedua hafal, diulang lagi kan dari ayat 1. Ayat ketiga hafal, diulang lagi dari ayat 1, 2, 3. Ayat 4 hafal, diulang lagi dari ayat 1, 2, 3, 4. Sampai seterusnya, sampai misalkan sehalaman itu ada 30 ayat, berarti 30 kali pengulangan kita. Gitu ya. Nah, berarti kita harus harus sabar. Kalau misalnya nggak sabar, bisa jadi gimana? Bisa jadi kita keteteran, dan bisa jadi juga tidak terikat ayatnya, dan bisa jadi juga nanti ketika kita setoran ke musyrif kita, ke ustadz kita, lupa awalnya gitu ya,
lupa awalnya. Bisa ya kayak tadi arro, nah itu belum keikat gitu, belum terikat ayatnya. Nah gitu ya. Nah terus tadi yang ketiga ya, harus sabar. Yang keempat itu kita harus tetap semangat menghafalnya ya, harus semangat, jangan sampai kita kalah sama malas. Jadi salah satu yang harus dilakukan itu harus semangat, tekad harus kuat. Supaya kita tidak berhenti di tengah jalan gitu para teman-temanku ya yang dimuliakan Allah insyaallah. Ya, terus yang keempat ya, harus tetap semangat menghafalnya ya. Yang terakhir, yang kelima itu kita pasrahin sama Allah. Ketika kita sudah menjauhi maksiat, terus kita udah mengikat antar ayat, terus kita sudah sabar. Nah sudah sabar, udah semangat juga, tapi kok masih susah ngafalin. Nah itu terusin aja ya, terusin aja. Kenapa? Karena orang yang menghafal itu susah juga alhamdulillah, mudah juga alhamdulillah. Yang tadi itu hanya cara aja supaya kita bisa mudah ya. Kalau masalah nanti mudah susahnya masih ada juga yang susah ngikatnya, terus aja insya Allah nanti mudah ya, insya Allah ya. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan kepada para penghafal Al-Quran khususnya ya, dan umumnya kepada para semua ya yang menonton channel Suara Udin channel ini. Masya Allah, jangan lupa ya di like and subscribe-nya. Masya Allah, semoga menjadi kebaikan buat antum semua dan buat diri saya pribadi juga. Sehat selalu ya, Masya Allah, sehat selalu. Jangan lupa koreksiannya dari semuanya yang menonton channel saya ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan koreksi ya, jangan lupa koreksi, kritik, sarannya ya, supaya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Ditunggu itu sangat harapan saya koreksiannya ya, supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah nanti saya terus membuat konten-konten yang mungkin nanti ada konten-konten lanjutannya gitu ya. Simak aja terus Suara Udin channel ini ya. Mungkin itu aja, saya akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya muallimna Ibrahim, allimna ya Allah. Ya fahimna Sulaiman, fahimna ya Allah. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana lil Qur'ani hafazah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.